DPR RI tanyakan pemain naturalisasi timnas Indonesia disewa dan ada uang fee-nya. Dan ini bantahan dari PSSI. Cook Justin minta harga mati timnas Indonesia menang dari 3 negara ini. Yum Kehun ingin striker timnas Indonesia tidak manja dan harus bisa buat gol. Tidak ada laporan cedera, seluruh pemain siap tempur saat timnas Indonesia jumpa Jepang dan Arab Saudi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Khawatirkan dari naturalisasi adalah membunuh harapan anak-anak muda kita yang kalau bicara bakat tersebar di mana-mana. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Nggak usah banyak basa-basi deh, timnas sekarang bagus kok. Apalagi yang mau dipertanyakan. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya, jadi apalagi yang mesti dipertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus. Jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan miring dari rekan-rekan atau pencinta sepak bola yang minus, saya bilang ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu. Berpikir saja belum tentu. Tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya sebagai pencinta sepak bola, sebagai masyarakat, ya kita tinggal support. Kamu support aja, apa susahnya sih? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PDIP Perjuangan, Boni Triana, menanyakan apakah PSSI membayar atau menyewa pemain untuk durasi dan posisi tertentu agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Boni dalam rapat dengar pendapat RIDF dengan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan. Ya berujar, mereka ini disewa, di-hire sama kita, diminta bermain di kita untuk posisi-posisi tertentu karena skill mereka spesifik. Saya mau tanya ini, sebelum mereka diminta main, apakah memang ada pertimbangan bahwa ada pemain-pemain kita juga di posisi tersebut? Itu belum ada opsi mendatangkan mereka, tanya Boni. Menyikapi hal tersebut, Sekjen Sekretaris PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa tidak ada praktik pembayaran atau penyewaan dalam proses naturalisasi pemain untuk Indonesia. Yunus pun berujar, kami tidak ada sewa untuk membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi. Sebagian besar, bahkan semuanya mereka panggilan jiwa. Baik itu dukungan dari nenek buyutnya, dari orang tuanya juga, tegas Yunus Nusi. Yunus juga memastikan bahwa PSSI tidak mengeluarkan uang untuk proses naturalisasi tersebut. Sehingga kami juga bersyukur mereka dengan ikhlas karena kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka dari lapangan, kata Yunus Nusi dengan tegas. Di samping itu, Menteri Pemuda Olahraga Dito Aritejo juga mengklarifikasi tentang pernyataan bahwa proses naturalisasi Kependix hanya berlangsung selama 5 tahun. Durasi yang dimaksud adalah masa aktif pemain yang sesuai dengan umurnya. Saat ini seperti yang kita ketahui, Dix berusia 28 tahun. Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama berkarir seorang pemain sepak bola. Dix disebut oleh Dito bahwa target utamanya adalah untuk jangka pendek dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ia pun berujar, pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Dix, pastinya jangka pendek adalah memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia, ujar Dito. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Di sisi lain, rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan proses permohonan naturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia. Kevin Dix Bakari Besi untuk timnas putra senior, serta Noah Johanna, Christina Cornelia, dan Estelle Requil untuk timnas putri sendiri. Dikutip dari laman PSSI, melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad di gedung DPR RI, semua peserta rapat menyetujui naturalisasi 3 pemain tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPR RI yang telah mengesahkan permohonan naturalisasi ketiga pemain tersebut. Arya pun berharap ketiga pemain itu dapat segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pada November ini saja, timnas putra senior dan timnas putri senior akan berlaga dalam agendanya masing-masing. Timnas putra akan melakoni 2 laga kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sementara timnas putri senior akan melakoni Asian Women Cup di Laos mulai 23 November nanti. Dengan ini maka Kevin Dix, Noah, dan Estella tinggal menunggu terbitnya Kepres, yaitu keputusan Presiden dari Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Kementerian Hukum
akan melantik ketiganya sebagai warga negara Indonesia dan proses selanjutnya akan melakukan perpindahan federasi. Kevin, pemain yang saat ini merumput bersama Copenhagen, memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya dari garis ibunya, dan di mana kakeknya lahir di Morotai, Maluku Utara dan neneknya lahir di Ambon, Maluku. Pelatih Justin, pengamat sepak bola tanah air, memberikan pandangan realistisnya mengenai peluang timnas Indonesia saat ini berhadapan dengan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda akan menjamu kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November ini. Menjelang pertandingan krusial ini, Coach Justin turut mengomentari absennya Asnawi Mangkualam dalam daftar panggilan. Menurutnya keputusan Sintayong itu tidak memanggil bek sayap andalan untuk merupakan prerogatif dari pelatih yang harus dihormati. Kedalam skuad di sektor sayap dinilai sudah cukup memadai. Fokus kemudian beralih pada peluang timnas Indonesia saat menghadapi Jepang. Coach Justin secara tegas menyatakan bahwa peluang Indonesia sangat tipis. Perbedaan kualitas yang signifikan antara kedua tim menjadi faktor utama yang sulit untuk diatasi. Meskipun sejumlah pihak termasuk Exco PSSI Arya Sinulinga optimis Indonesia bisa meraih hasil imbang melawan Jepang. Coach Justin menilai target tersebut cukup berat. Ia berujar, bukan nggak bisa tapi berat. Kalau dibilang harus ini ya harus gitu, nggak juga realistis. Kalau kalah pun lawan Jepang nggak apa-apa, kata Coach Justin. Menurutnya fokus utama Indonesia seharusnya adalah mengamankan kemenangan di 3 laga kandang lainnya, yaitu melawan Arab, Cina dan Bahrain. Realistisnya main di kandang lawan Arab Saudi, lawan Cina dan juga Bahrain, terutama Cina dan sama Bahrain, itu harus menang. Kalah lawan Jepang itu istilahnya ya sudah cukup realistis, ujar Coach Justin. Coach Justin juga menyoroti performa timnas Indonesia pada laga sebelumnya melawan Cina. Ia menilai bahwa pemilihan pemain itu sangat kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi tim. Terlepas dari segala tantangan, Coach Justin tetap optimis bahwa para pemain Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, diharapkan skuad Garuda dapat memberikan kejutan di ajang bergengsi ini. Asal Korea Selatan, Yoo Ki-hoon, berjanji akan terus mengasah striker timnas Indonesia. Ia mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang Garuda, terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan oleh Sintayong. Dalam pemanggilan untuk timnas Indonesia, duel melawan Jepang dan Arab Saudi, ada 3 pemain berposisi striker, yaitu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struyck yang akan diasah lagi. Ia menjelaskan saat ini mental pemain menjadi fokus utamanya. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang. Menurutnya hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Mantan pemain Suwon Samsung ini menambahkan striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk mengambil keputusan saat ini kesempatan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub dan timnas. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjawab kekhawatiran publik soal cederanya beberapa pemain kunci skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 raksasa Asia yaitu Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno nanti. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. Skuad Garuda diganggu oleh isu cedera para pemain kunci. Nama pertama adalah Mitch Hilgers. Pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera hamstring saat membela klubnya FC20. Kala itu ia mengalami cedera saat FC20 menghadapi William di ajang Eredivisie musim 2024-2025 pada Sabtu 2 November 2024 lalu. Dirinya hanya bermain 45 menit dalam laga tersebut. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak sebelum diganti oleh rekannya pada menit ke-46. Nama berikutnya yang dikabarkan mengalami cedera adalah Yakob dan Yance Sayuri. Keduanya cedera saat Maluku United menantang Persita Tangerang.
Meski begitu, Sumarji membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa kondisi para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur. Seluruh pemain timnas Indonesia siap beradu lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah mereka jalani.